Jika di luar sana ada semacam klub musik bernama CBGB yang menjadi tempat kumpul para band-band punk rock and roll seperti Ramones, Television, dan lain-lain, maka di Indonesia pun ada sebuah tempat yang juga bisa dibilang legendaris, pelahir musisi-musisi tenar tanah air. Bukan nama sebuah klub, namun melegenda dengan sebuah nama gang, Potlot 3. Flashback ke belakang lagi nih guys, konon pada waktu itu ada pabrik potlot di depan gang kecil tersebut. Namun tak berjalan dengan baik lantas bangkrut. Tapi sang pemilik ini punya tanah yang luas. Tanah itu lantas dikavling dalam bentuk yang lebih kecil lalu dijual. Sang pemilik bahkan berjasa mengaspal gang kecil itu. Sampai akhirnya gang itu dikenal dengan nama Gang Potlot. Potlot akhirnya menjelma menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda selengean di masa itu. Ya, memang sejak tahun 1983 mulai banyak anak muda yang nongkrong dan berlatih di Potlot. Lalu siapa saja para musisi tanah air jebolan gang legendaris ini? Yuk langsung saja kita gaskan. Bermula dari rasa cintanya pada band yang diprakarsai oleh Mick Jagger The Rolling Stone, Bimo Setiawan Almazumi atau yang akrab disapa Bim Bim mulai mendirikan band Cikini Stone Complex yang secara khusus membawakan lagu-lagu The Rolling Stone. Ingin mengembangkan musikalitas, Bim Bim kemudian mendirikan sebuah band pada tahun 1983 bernama Slang. Melihat sang kakak asyik bermusik, adik Bim Bim Masto juga menciptakan band bernama Lovina yang merupakan band pertama bagi kakak, sosok yang kemudian mengisi vokal di Slang sejak formasi 13 hingga saat ini. Sudah memiliki puluhan album dan beberapa album live, nama Slang sempat ternoda saat para personelnya menjadi pecandu narkoboy berat di era 90-an. Narkoboy juga yang akhirnya menghancurkan formasi terbaik Slang. Bim Bim pada drum, kakak pada vokal, Pai pada gitar, Bongki pada bass gitar, dan Indra pada keyboard pada tahun 1996. Pai, Bongki, dan Indra yang dipecat akhirnya digantikan oleh Rido pada gitar, Abdi pada gitar, dan Ivanka pada bass gitar, dan bertahan hingga kini. Membawa bekal pengetahuan musik yang didapat semasa SMA, Anang Hermansyah memberanikan diri untuk mengadu nasib di Jakarta. Berkenalan dengan Pai yang saat itu masih menjadi penjaga studio musik milik Bim Bim di Gang Potlot 3 sekaligus gitaris utama Slang, Anang bertemu juga dengan Masto pada drum, adik dari Bim Bim Slang, dan Koko pada gitar, kakak dari kakak Slang yang sedang menganggur setelah Lovina bubar. Mengajak dua rekan lainnya, Damon pada gitar dan Gorga pada gitar bass, Anang memotori berdirinya band Kidnap pada tahun 1989. Sayang, setelah menelurkan album Katrina pada tahun 1993, band yang kemudian semakin dikenal dengan nama Kidnap Katrina itu justru tak bertahan lama, dan Anang pun semakin senang menciptakan karya sebagai solois, seperti Biarkanlah, Lepas, dan Tania. Namun, Kidnap Katrina seolah bangkit dari vakum panjang. Mereka sempat mengeluarkan single berjudul Kesepian yang merupakan aransemen ulang dari lagu ciptaan Tony Kuswoyo yang dipopulerkan Kus Plus pada era 70-an. Sudah menjadi hal biasa bagi para musisi dari Gang Potlot 3 untuk memiliki proyek musik di luar band utamanya. Jika Bim Bim membuat proyek band punk rock bernama Desidartas, dahulu ia bersama Pai sempat membentuk proyek band rock bernama Lemonize yang menampilkan gadis bernama Ovi Ariesta. Selain bernyanyi di band Lemonize, Ovi sempat merilis beberapa single solo seperti Satu Macam Saja dan Berakhir. Ovi juga berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi tembang pop rock sendu 90-an seperti Mayang Sari dan Lady Afisya. Barulah pada tahun 1993, musisi-musisi Potlot 3 mendorong Ovi Ariesta untuk mengganti nama panggungnya menjadi Opi Andaresta, serta menciptakan karya musik sendiri untuk album perdananya yang bertajuk Albumnya Opi. Generasi 90-an pasti sangat familiar dengan lagu-lagu Opi, seperti Cuma Hayalan, Cuma Karena Aku Perempuan, dan Pasir Putih, yang amat terkenal di masanya. Namun sayang, setelah merilis album kompilasi karya terbaiknya dengan tajuk Lagu Bagusnya Opi tahun 2003, ia menghilang dari industri musik. Kabar Opi baru terdengar lagi pada tahun 2009 saat dia merilis single I'm Very Happy. Saat itu, Opi sudah berubah dari penyanyi solo wanita Gang Potlot menjadi aktivis sosial yang rajin menggalakkan anti pembajakan karya. Bahkan salah satu alasan mengapa ia tak mau lagi merilis album
adalah karena maraknya pembajakan karya yang memprihatinkan. Hilang lagi dari peredaran, OP sempat meramaikan festival musik The 90s Festival yang digelar pada November 2017. Dalam festival tersebut, OP ditemani oleh beberapa musisi 90-an yang kini mulai redup, seperti Warna, T-Vibe, dan Shaden. Kemudian OP juga sempat ikut serta dalam mencipta musikalisasi puisi dari karya-karya ciptaan pujangga legenda Djugo Pinurbo. Tak menjadi nominator ataupun pengisi acara, OP terpilih menjadi salah satu bagian dari Komite Musik Independen bersama Friend Sartono, Denny MR, Karsi, Daniel Satrio, Prita, Dimas Jai, dan Joko Anwar. Tujuannya untuk menentukan siapa musisi yang pantas menjadi nominasi di Indonesian Choice Award 5.0 Net waktu itu. Seusai Slank Formasi 13 dibubarkan, pada tahun 1995, Pai sempat mendirikan band bernama The Flowers bersama rekan-rekannya Boris, Giat, Cole, dan Andre Chilling. Namun karena banyak kesibukan di luar musik yang harus dikerjakan olehnya, posisi Pai di The Flowers pun digantikan oleh Bongki, rekan sesama personel Slank Formasi 13 yang saat itu tengah menganggur. The Flowers tercipta di saat geng Potlot 3 sedang rame-ramenya terserang wabah narkoboy jenis putau yang membuat banyak musisi kecanduan. Alhasil, The Flowers menjadi band penuh pengguna narkoboy yang berjalan terseok-seok. Meski begitu, The Flowers tetap sempat merilis beberapa single yang melegenda, seperti Tolong Bu Dokter, Boncos, dan Gak Ada Matinya. Sayang, setelah Boris memutuskan hijrah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi pada 1998 dan Cole yang meninggal dunia, nasib The Flowers semakin luntang-lantung di tangan personel tersisa yang saat itu masih menggunakan narkoboy. Bongki pun akhirnya keluar dari The Flowers setelah membentuk BIP bersama mantan rekan personel Slank Formasi 13 yang dicampakkan, Pai serta Indra K. Dan kembalinya Boris dari Amerika, band tersebut pun bisa kembali berkarya dengan formasi baru, yakni Boris pada gitar, Njat pada vokal, Dado pada drum, Egen pada saxophone, dan Leo pada bass gitar. Kabar terakhir The Flowers datang dari tahun 2010 saat mereka merilis album Still Alive and Well. Sayang, ternyata Leo sudah mengundurkan diri, dan secara sukarela, posisi bass gitar diisi oleh Bongki untuk sementara waktu. Kala menjadi pembuka untuk band rock asal Inggris Stone Temple Pilots di PRJ Kemayoran pada tahun 2011, Bongki juga ikut serta menjadi pemain additional bass. Kini The Flowers kembali menghilang dari peredaran. Namun pada tahun 2016, mereka sempat memeriahkan festival Synchronize Fest yang pertama, dan membawakan 9 lagu termasuk Boncos, Surat Undangan, dan Raja Wali. Band legenda terakhir yang merupakan jebolan dari gang Potlot 3 adalah Plastik, yang pada mulanya dibentuk oleh adik mendiang Imanes, Didit Saat, bersama dua rekan lainnya Arya dan Ipang. Meski The Flowers lebih mencuri perhatian, Plastik sebenarnya sudah lebih dulu merilis album, tepatnya saat The Flowers baru mulai mencari ramuan untuk membentuk karakter musik. Perbedaan mencolok yang Plastik tawarkan di masanya adalah keberanian mereka untuk mengusung genre psychedelic rock yang kuno, di tengah ramainya band alternative rock yang tengah berkembang pesat di era 90-an. Karena itu bahkan hingga saat ini, Plastik masih memiliki banyak fans fanatik. Meski sudah tidak lagi bersatu, Plastik punya peran besar dalam membangun semangat bermusik Bongki, Indraki, dan Pai setelah lepas dari narkoboy yang sempat mencekik mereka selama di Slank. Seusai Plastik bubar, Ipang pun menjadi pengisi vokal BIP, proyek musik yang didirikan Bongki, Indra, dan Pai pada tahun 2003. Hingga saat ini, BIP telah sukses menelurkan beberapa album dan banyak single, seperti Korslet, Bintang Hidupku, dan Kuncianmu. BIP juga terus kebanjiran job of air dan mampu bersaing dengan band-band muda di era milenial. Di luar BIP, Ipang juga terkenal sebagai penyanyi soundtrack film yang laku. Lihat saja beberapa film, termasuk lagu Sahabat Kecil untuk soundtrack film Laskar Pelangi, serta Apatis dan Teruslah Bermimpi untuk film Sang Pemimpi, yang sukses dan selalu dikenang oleh para pecinta film dan musik Indonesia. Belum lagi single-single Ipang sebagai solois yang melegenda, seperti Ada Yang Hilang, BT bersama Dewiq, dan akhirnya Jatuh Cinta. Ada juga Andi Liani, vokalis yang merantau dari Tanjung Pinang, Riau, yang album perdananya Misteri dirilis pada tahun 1993. Namun sayang, Andi Liani meninggal pada tahun 1995. Beberapa musisi jebolan gang Potlot 3 sampai saat ini terlihat masih malang melintang di dunia hiburan. Sedangkan sebagian lainnya ada yang telah tenggelam ataupun terjun menggeluti bidang pekerjaan lain seperti sosial dan politik.
Ya, tapi waktu jualah yang kemudian membuat musisi-musisi ini berpencar, menjalani hidup yang merupakan kesunyian masing-masing. Sekarang Gang Potlot 3 masih ramai, tapi bukan lagi oleh musisi muda, melainkan oleh slankers. Namun ia tetap akan menjadi tugu ingatan tersendiri, sebuah gang kecil yang melahirkan banyak musisi dahsyat Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Oke sekian, salam rock and roll. Sorry bro, udah capek, lidah udah belepotan. Thank you.